Update berita MotoGP hari ini. Sebut Fabio Quartararo tertekan, Francisco Bagnaia lancarkan provokasi. Melihat ke belakang, alur persaingan gelar juara antara Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia sudah ditentukan jauh sebelum MotoGP Amerikas. Simak video berikut untuk informasi selengkapnya dan support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, aktifkan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar MotoGP. Sebut Fabio Quartararo tertekan, Francisco Bagnaia lancarkan provokasi. Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia, mulai memainkan taktik psikologi untuk menyerang rivalnya dalam perebutan gelar, Fabio Quartararo. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2021 semakin panas dan hanya akan melibatkan Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia saja. Kedua pembalap tersebut saat ini mempunyai selisih 52 poin dengan Quartararo menjadi pemimpin klasemen, sedangkan Bagnaia berada di urutan kedua. Dengan perlombaan MotoGP 2021 menyisakan 3 seri lagi, Quartararo mempunyai kesempatan untuk mengunci gelar dengan cepat. Tepatnya pada MotoGP Emilia-Romagna 2021, Quartararo wajib menyelesaikan balapan di Misano itu dengan keunggulan minimal 51 poin di atas Bagnaia. Akan tetapi, pembalap Prancis itu bisa saja kehilangan peluang menjadi juara dunia MotoGP 2021 andai membuat kesalahan dalam 3 balapan mendatang. Mengingat Quartararo belum bisa mengunci gelar dengan keunggulan poin jauh, Bagnaia hadir untuk membuat provokasi kepada rivalnya. Provokasi pembalap Akademi VR46 tersebut didasarkan Quartararo sekarang mempunyai tekanan besar dalam memperjuangkan gelar. Saya lebih santai daripada Fabio. Saya kira begitu, karena Fabio harus memikirkan tentang kejuaraan, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari Tutomotori Web. Saya harus berpikir hanya untuk menjadi kompetitif saja dan saya tidak mengatakan bahwa Fabio tidak santai, tetapi saya pikir saya merasa lebih nyaman, ucapnya lagi. Bagnaia tetap berniat untuk memangkas poin demi poin dengan Quartararo selama sisa kompetisi. Pembalap Italia itu sadar tingkat kesulitan untuk melewati poin milik Quartararo yang sudah unggul dalam 2 balapan saja. Saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko. Jika Anda kemungkinan untuk menyalip, Anda akan menyalip, ucap Bagnaia. Kami tidak mempunyai selisih 8 atau 7 poin di antara kami, tetapi lebih dari 50. Kami tahu di mana kami telah kehilangan poin ini dan dalam beberapa balapan terakhir kami melakukan pekerjaan dengan baik, yang membantu kami untuk berkembang dan belajar untuk tahun depan, tuturnya melanjutkan. Bagnaia juga sadar diri kesempatannya menjadi juara dunia MotoGP 2021 kecil. Kendati demikian, pembalap 24 tahun itu tidak akan menyerah dalam upaya bersaing dengan Quartararo. Saya tidak berniat untuk menyerah, tetapi Fabio melakukan pekerjaan yang hebat tahun ini, ujar Bagnaia. Dia adalah yang terbaik pada paruh pertama dan kemudian bertahan paling konsisten, jadi dia adalah pembalap yang sangat hebat. Oleh karena itu, dia tentunya akan mempunyai kesempatan menjadi juara dunia, tambahnya. Seri berikutnya akan bertajuk MotoGP Emilia-Romagna 2021 di sirkuit Misano. MotoGP Amerikas tegaskan kans juara Quartararo, tetapi Bagnaia sudah kalah jauh sebelum itu. Melihat ke belakang, alur persaingan gelar juara antara Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia sudah ditentukan jauh sebelum MotoGP Amerikas. Fabio Quartararo mendekatkan diri ke gelar juara dunia pertamanya setelah hasil apik pada balapan seri ke-15 MotoGP Amerikas pada akhir pekan lalu. Fabio Quartararo memang tidak menang. Pembalap Monster Energy Yamaha itu hanya menjadi runner-up di belakang Marc Marquez. Posisi finish pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha itu pun tepat di depan rival terdekatnya di klasemen, Francisco Bagnaia.
Namun, hasil itu sudah cukup untuk membawa Quartararo selangkah lagi merengkuh titel juara MotoGP 2021. Dengan keunggulan 52 poin dan hanya tinggal 3 seri tersisa musim ini, Quartararo cuma perlu finish di depan Bagnaia untuk menjadi juara. Bagnaia mencoba realistis dengan peluangnya untuk menjadi juara musim ini. Saya di sini untuk memangkas gap, meski saya tahu bahwa itu hampir tidak mungkin, kata Bagnaia selepas lomba, dilansir dari GP1. Kans juara Bagnaia dianggap hampir tertutup dikarenakan hasil balapan MotoGP Amerikas. Keberhasilan Quartararo memperbesar jarak poin dengan 3 poin tersisa membuat Bagnaia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Meski demikian, Bagnaia merasa bahwa kekalahannya dari Quartararo tidak disebabkan balapan di sirkuit Amerikas ini. Fabio telah melakukan pekerjaan hebat tahun ini, dia adalah pembalap tercepat pada paruh musim pertama dan paling konsisten, ujar Bagnaia. Saya tahu di mana saya kehilangan poin, karena kesalahan saya sendiri dan masalah lain, dan itu bukan hari ini. Pendapat serupa dikemukakan Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, sepekan sebelum balapan MotoGP Amerikas digelar. Dalam wawancara dengan The Race, Ciabatti merasa kualifikasi seri ketiga MotoGP Portugal sebagai awal hancurnya kans Bagnaia. Bagnaia sebenarnya mencetak rekor lap tercepat. Sayangnya, penalti karena melanggar bendera kuning membuatnya start dari posisi ke-11. Bagnaia pada akhirnya harus puas menjadi runner-up. Dia finish hampir 5 detik di belakang Quartararo yang merebut pole position. Kesialan lain sebenarnya kembali menghantui Bagnaia ketika mengalami masalah ban saat balapan MotoGP Austria dan MotoGP Inggris. Namun, menurut Ciabatti, kegagalan di Portugal lah yang menjadi kerugian terbesar Bagnaia dalam perburuan gelar juara. Melihat kembali ke Portimao dengan pole position dan bendera kuning di mana dia harus start dari posisi 12 di grid, kita seharusnya bisa lebih dekat dengan Fabio, katanya. Terlepas dari pendapatnya itu, Ciabatti tetap angkat topi dengan kesuksesan Quartararo menguasai posisi pemuncak klasemen sepanjang musim ini. Sekadar informasi, kiprah Quartararo pada musim ini tidak selamanya mulus. El Diablo mengalami sindrom kompartemen pada lengannya saat memimpin balapan MotoGP Spanyol hingga posisinya melorot ke urutan 13. Quartararo juga tersandung penalti turun posisi pada balapan MotoGP Catalunya akibat drama resleting jaket balap yang terbuka. Kita tahu Fabio selalu tampil sangat cepat, ujar Ciabatti. Dia menunjukkannya di Misano bahwa dia sangat pantas mendapatkan posisinya di klasemen karena dia selalu cepat di semua kondisi. Mungkin dia masih agak kesulitan saat berlomba di lintasan basah, atau saat lintasan sedang mengering setelah hujan. Terima kasih sudah menonton video ini, support terus channel Rivalitas dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar MotoGP.